Hai semuanya, aku Melisa dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Dinamika. Dan di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang tokoh idola aku, yaitu seorang artis yang sukses dalam dunia bisnis dan dalam dunia keartisannya juga. Siapa dia? Keep on watching! Nah, yang mau aku bahas adalah salah satu bintang musik pop dunia. Dia adalah Rihanna, yang merupakan musikus wanita terkaya di dunia menurut majalah Forbes. Penyanyi berusia 32 tahun ini saat ini memiliki kekayaan dengan jumlah 600 juta US dollar. Dan sebagian besar kekayaannya ini berasal dari musik dan bisnis. Salah satu bisnis yang paling berkembang adalah makeup miliknya. Bisnis ini sering disebut dengan Fenty Beauty milik Rihanna yang diluncurkan pada tahun 2017 dan langsung meraup pendapatan dengan jumlah 100 juta US dollar dalam 40 hari pertama. Kekayaan yang dimiliki oleh Rihanna ini menempatkan dia pada posisi unggul dibandingkan bintang lain dari industri musik seperti Madonna yang memiliki kekayaan 570 juta US dollar, Celine Dion 445 juta US dollar, dan Beyoncé 400 juta US dollar, dan ini berdasarkan laporan Forbes. Nah, setelah kita bahas tentang profilnya Rihanna atau yang sering disebut dengan Riri, kita akan bahas tentang kesuksesan yang dimiliki oleh Riri dalam dunia bisnis. Ya, Rihanna mendapatkan klaim sebagai fashion and beauty mogul di Grammys. Dan ini adalah 5 bisnis venture yang dia buat yang sangat sukses dan menunjukkan sebagai dia adalah entrepreneur yang handal. Yang pertama adalah Fenty Beauty. Ini adalah makeup line yang dia buat dan dia melaunching ini pada tahun 2017. Banyak produk yang sudah dia buat, antara lain ada foundation, concealer, highlighter, produk bibir dan mata. Dan untuk foundationnya dia membuat 50 shade yang berbeda untuk skin tone setiap orang. Dan yang kedua adalah LVMH. Dia bekerja sama dengan konglomerat LVMH atau yang sering disebut orang adalah Louis Vuitton. Dia menambahkan dirinya ke dalam produksinya mereka dan dia membuat original brand dengan mereka. Dan yang ketiga adalah Westbury Road Management. Sejak tahun 2016 Rihanna merilis semua musiknya dengan record label yang dia punya, yaitu Westbury Road Entertainment. Dan yang keempat adalah Savage X Fenty. Ini adalah Nah, tadi kan ada 5 bisnis venture yang dia miliki. Nah, aku mau bahas salah satu bisnisnya, yaitu Fenty Beauty. Fenty Beauty telah menghasilkan 570 juta US dollar pada tahun lalu, yaitu tahun 2019. Dan dengan label pakaian mewah Fenty, Rihanna juga akan menjadi wanita dengan kulit hitam yang pertama mengelola rumah mode besar di Paris. Dan sejak saat dia meluncurkan album yang berjudul Music of the Sun, dan sebelumnya dia juga merilis album A Girl Like Me dan Good Girl Gone Bad. Dan sejak saat itu dia telah menjual lebih dari 250 juta kopi rekaman dan 2 kali disebut Time sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan gak hanya bisnis ataupun musik yang sukses, Rihanna juga terlibat aktif di bidang kemanusiaan. Dia mendirikan lembaga non-profit yaitu Clara Lionel Foundation di tahun 2012. Hal itu ia buat untuk menghormati orang tuanya, yaitu Clara dan Lionel Braithwaite. Program ini merupakan program lembaga yang termasuk
Clara Braithwaite Center of Oncology and Nuclear Medicine kan. Program lembaga ini termasuk Clara Braithwaite Center of Oncology and Nuclear Medicine di Rumah Sakit Ratu Elizabeth di Barbados, dan berbagai program pendidikan yang lain. CLF telah mengumpulkan lebih dari 2 juta US dollar di tahun 2014 dan 3 juta US dollar dalam kegiatan penggalangan dana tahun Diamond Bond. Dan di tahun 2018, pemerintah Barbados menunjuk Rihanna sebagai ambasador untuk mempromosikan pendidikan, pariwisata, dan investasi. Dan dengan kekayaan yang dimiliki Rihanna, kini ia memiliki penthouse senilai 14 juta di Manhattan, di New York. Dia juga membeli rumah di West London senilai 8,9 juta US dollar di tahun 2018. Dan rumah itu terletak dekat dengan kediaman Paul McCartney. Dan ini berdasarkan laporan dari Forbes. Rihanna juga merupakan co-owner dari Tidal, dan net worth yang dia miliki adalah 245 juta ya US dollar. Dan dalam karirnya dia telah memenangkan 9 Grammy Award, 12 American Award, dan yang lainnya. Kenapa sih Rihanna kok bisa dibilang sukses? Dia memiliki banyak project. Selain dari 5 business venture yang dia miliki, dia memiliki side project, yaitu dia dibayar oleh banyak selebriti yang sangat terkenal untuk bekerja sama sebagai endorsement, sponsorship, ataupun kolaborasi. Dan dia membuat petty cash juga dari brand Puma, Manolo, Blahnik, dan Dior. Dan dia sering dijuluki sebagai wanita uang karena dia sangat gigih dan sangat bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Dia punya company yaitu Fenty yang tadi itu, dan Fenty dijuluki sebagai one of the most respect brands. Di 2014, Riri menjadi trademark sebagai a few names like Fenty Apparel. Dan di tahun 2014, Riri men-trademark dirinya sebagai beberapa nama, dan nama-nama itu menjadi lini bisnis yang dia miliki. Yang pertama ada Fenty Apparel, Fenty Beauty, Fenty Lingerie, Fenty Clothing, Fenty Cosmetic, Fenty Face, Fenty Intimates, Fenty Makeup, Fenty Nails, Fenty Swim, Fenty Swimwear, Fenty Corp, Robin, dan Fenty 88. Kini Riri memiliki banyak ekstensif pada bidang makeup line, lingerie collection, dan kolaborasi dengan Puma ataupun brand-brand yang lain. Nah, kembali lagi dengan Fenty Beauty. Aku mau jelasin tentang beberapa keunggulan dari Fenty Beauty dengan beauty makeup yang lain. Fenty Beauty ini dirilis di cosmetic shop yaitu Sephora, dan memakan waktu hampir 2 tahun untuk bisa memproduksi Fenty Beauty. Dan waktu Riri mengumumkan bahwa dirinya akan membuat beauty brand, pasti banyak orang yang menganggap bahwa just another celebrity beauty brand. Tapi setelah melihat video teaser yang ada di Instagramnya Fenty Beauty yang menampilkan perempuan dengan berbagai warna kulit, dan muncul banyak pemikiran dari orang-orang bahwa beauty brand ini gak main-main, dan Fenty Beauty mengklaim bahwa mereka adalah inklusif. Dan saat kalian melihat foto-foto packagingnya, banyak orang yang langsung merasa excited untuk membelinya. Dan dia juga mengeluarkan banyak sekali produk yang sangat memanfaatkan momentum yang ada. Jadi banyak banget yang
tertarik untuk membelinya selain dari packaging, selain dari promonya mereka dan banyak hal yang lain. Tapi beauty produk yang dia keluarkan juga memang kualitasnya sangat amat tidak pernah membohongi konsumen, bagus banget. Dan di website resminya Fenty Beauty, Rihanna memberikan statement bahwa di hari launching ini semua perhatian langsung tertuju pada Pro Filter Air Soft Matte Longwear Foundation. Dan foundation ini memiliki 40 pilihan warna. Jadi banyak banget wanita yang kesulitan dalam memilih beauty brands, apalagi foundation, karena alasan gak ada shade-nya. Tapi Rihanna membuat sebuah jawaban yang sangat menggemparkan dunia dengan membuat beauty brands Fenty Beauty dan membuat foundation mereka sendiri dengan banyak hal kelebihannya. Dan beauty brands ini dicap sebagai beauty brands yang mampu mewadahi kebutuhan para konsumen dan mereka membuatnya secara maksimal. Dan yang spesial dari Fenty Beauty bukan hanya foundationnya, tapi juga ada produk-produk lain seperti face primer, seperti highlighter dan contour stick. Terus ada juga brushnya mereka, ada beauty sponge, dan juga ada blotting paper yang mereka miliki. Dan meskipun gak tersedia di Sephora Indonesia, tapi produk ini bisa banyak ditemukan di negara Asia yang lain, di negara tetangga, contohnya ada Singapura dan Malaysia. Kalian bisa langsung beli ke sana kalau kalian mau beli. Dan ternyata Fenty Beauty juga memiliki sebuah skandal di tengah-tengah situasi politik dan isu ras yang lagi panas-panasnya di Amerika Serikat. Fenty Beauty hadir dengan membawa sebuah gerakan dengan wadah kosmetik, dan setiap kosmetik yang dia buat ada nilai-nilai yang dibawa, yaitu bahwa semua perempuan berhak mendapatkan privilege yang sama, termasuk dalam memilih foundation yang cocok buat warna kulit mereka. Kenapa sih dia bisa gencar banget untuk mengangkat tentang privilege yang sama antar perempuan dalam hal kulit, warna kulit? Karena banyak peristiwa di belakang yang terjadi akibat diskriminasi pada warna kulit. Dan hal itu bisa menjadi serius kalau di tahun 2017 ini, dimulai dari tahun 2017 hingga sekarang, dan masih banyak orang yang memilih warna foundation itu tidak sesuai dengan kulitnya. Dan banyak perempuan berkulit gelap yang masih kesulitan mendapatkan warna shade sesuai dengan kulitnya mereka. Dan dari Fenty Beauty ini, Rihanna menyorot isu sosial yang lain yang jauh dari kosmetik, dan secara nggak langsung itu juga mengajak banyak orang untuk bisa aware sama hanya karena shade kosmetik, dan dia bisa menciptakan satu gerakan yang baru lewat bisnisnya dia. Tapi juga banyak isu-isu yang bisa dia selesaikan lewat bisnisnya dia. Ada yang mengatakan bahwa Fenty Beauty is not just a beauty brand. It's a beauty brand with a movement and real delivery. Itu tadi sekilas cerita tentang Fenty Beauty dan alasan mengapa Fenty Beauty itu bukan hanya sekedar beauty brand, beauty kosmetik brand, tapi dia memiliki banyak hal yang ingin disampaikan dan diperjuangkan lewat brand makeup mereka. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang salah satu bisnis yang digeluti oleh Rihanna. Sangat menarik bukan? Gimana perjuangannya dia, gimana dia membangun bisnis, dan kesuksesan yang dia raih, apa yang dia buat setelah dia sukses. Itulah alasan kenapa aku memilih Rihanna sebagai salah satu orang atau idola yang sangat menginspirasi dalam setiap bisnisnya, setiap pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian buat bisa melakukan banyak kegiatan dalam apapun, dalam hal apapun
entah bisnis, entah pendidikan, atau apapun yang lain. Dan jangan lupa untuk terus berjuang. Terima kasih.